Saya menolak untuk mempercayai ini. Bagaimana Wangsi bisa ditangkap olehnya? Dia mengolah 3 untai energi abadi, kultivasinya cukup untuk meremehkan rekan-rekannya. Begitu seni umur panjang keluarga Wang ditampilkan, siapa yang bisa menghadapinya? Lembaga Dewa Surgawi segera meletus dengan keributan. Banyak orang berteriak keras. Berita ini terlalu mengejutkan, membuat banyak kultivator muda terkejut, semuanya berteriak dengan berisik. Semua orang tahu bahwa Wangsi adalah seorang makhluk muda agung yang memiliki 3 untai energi abadi, praktis tidak dapat dihentikan, jadi bagaimana dia bisa ditundukkan seperti ini, apalagi dipaksa melakukan ritual berlutut? Peristiwa ini tentu saja menimbulkan kegaduhan besar, membuat banyak orang tidak dapat tinggal diam, dan mulai berteriak-teriak histeris. Itu pasti berita palsu, tidak mungkin ini terjadi. Aku tidak percaya bahwa Periwangsi akan kalah dari pelayannya sendiri, tidak mungkin. Yang harus dia lakukan hanyalah mengaktifkan pita berlian di kepalanya, dan kemudian dia akan segera ditundukkan. Sekalipun orang-orang ini tercengang, mereka tidak mempercayai rumor-rumor tersebut. Memang benar, seseorang secara pribadi melihat gua Periwangsi disegel, tepatnya dilakukan oleh bocah itu. Banyak orang melihatnya sendiri. Seseorang mendesah. Di lembaga Dewa Surgawi ini, Wangsi secara alami sangat populer. Dia tidak hanya memiliki latar belakang bangsawan, bakat alaminya juga luar biasa, salah satu wanita paling menakjubkan dan berkuasa. Saat ini, banyak orang berkumpul di Tanah Suci Wangsi, berkumpul seperti awan. Itu karena informasi ini terlalu mengejutkan, semua orang datang untuk mencari konfirmasi. Bahkan mereka yang biasanya selalu berkultivasi dalam pengasingan pun ikut datang, emosi mereka berfluktuasi hebat saat mendengar hal ini. Tanah suci itu sangat luas, wilayahnya sangat besar. Puncak-puncak agung kuno berdiri satu demi satu, megah dan megah. Saudara Dao, apa yang terjadi? Bukankah orang itu pengikut Wangsi? Dia memiliki pita berlian di kepalanya, jadi bagaimana dia bisa memberontak? Dada seorang pangeran berpakaian biru naik turun dengan kuat saat dia bertanya dengan suara keras. Jelas sekali bahwa dia adalah pengagum Wangsi. Ketika dia mendengar berita ini, seteguk darah hampir keluar. Namun, setelah mengetahui sebagian situasinya, sedikit harapan muncul lagi dalam dirinya, karena saat ini, rumor tersebar di mana-mana, jadi dia tidak percaya kemungkinan ini menjadi kenyataan. Ada orang yang sengaja memfitnah Periwangsi, memang harus seperti ini. Seorang pemuda dengan patung yang tinggi dan kokoh meraung, sangat marah. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit khawatir. Tak lama kemudian, orang-orang ini tiba di Tanah Suci Wangsi, tiba di depan guanya. Sudah ada banyak orang di sini. Itu, apa yang sedang dilakukan Mo Dao? Alis beberapa orang terangkat. Pakaian putih Mo Dao lebih murni dari salju, sangat tampan. Memupuk 3 untai energi abadi di usianya, dia bisa dikatakan sebagai legenda makhluk tertinggi. Saat ini, dia sedang duduk di depan gua, tidak bergerak, 3 untai energi abadi mengelilinginya, membentuk bunga dao besar di atasnya. Kabut bergerak di sekitar sosoknya. Dia berkultivasi dalam pengasingan, kata seseorang. Tidak, aku merasa dia menjaga gua Wangsi, mencegah orang lain masuk. Ada beberapa orang yang menunjukkan keraguan. Apakah kalian semua baru saja tiba? Mo Dao secara alami menyegel pintu untuk tuannya, memisahkan tempat ini dari dunia luar. Seseorang menjawab sambil mendesah dalam-dalam. Tempat ini langsung riuh dengan suara gaduh. Bahkan wajah orang-orang yang tadinya percaya bahwa semuanya hanya rumor dan menyatakan keraguan kini berubah muram. Wangsi benar-benar ditangkap dan dibawa ke dalam gua oleh Si Hao? Ada banyak orang yang mengepalkan tangannya, sedangkan mata orang-orang yang datang kemudian semuanya mengeluarkan api, hal ini sulit diterima. Orang-orang yang bergegas datang itu semuanya memiliki pendapat yang baik tentang Wangsi, para kultivator yang mengaguminya. Kalau tidak, mengapa mereka muncul dengan begitu bersemangat? Orang itu dan Wangsi. Benarkah? Semua orang merasa sulit untuk menerima hal ini, bertanya kepada mereka yang datang lebih awal. Meskipun itu benar-benar membuat orang sedih, tapi itu bukan sekadar rumor palsu. Seseorang melihatnya secara langsung. Orang-orang di sekitar mereka sangat marah, benar-benar ingin segera membantai mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Beberapa orang mengajukan pertanyaan diam-diam. Akibatnya tempat itu menjadi gaduh, mata banyak orang menjadi merah,
berharap mereka bisa segera mendobrak pintu gua dan benar-benar bisa masuk ke dalamnya. Terlalu hina, benar-benar tak tahu malu. Periwangsi kita dijebak, disegel di dalam gua. Semuanya, kita harus bertindak dan menyelamatkan Periwangsi. Namun, tidak ada seorang pun yang berani naik, karena Mo Dao yang berpakaian putih duduk di sana, kulitnya seperti batu giok, penampilannya sangat berwibawa. Siapa yang berani membuatnya marah atau mengganggunya? Kecuali Lu Tuo, Xuan Kun, atau orang lain seperti ini secara pribadi mengambil tindakan, itu tidak akan menjadi sebuah pertarungan. Tak lama kemudian, benar-benar ada seseorang yang muncul. Putri Yaoyu muncul, wajahnya menunjukkan ekspresi tersenyum. Masalah ini memang terlalu tiba-tiba, tetapi baginya, ini bisa dianggap sebagai kabar baik. Kemalangan pesaingnya, kabar buruk tentang pihak lain, baginya, semuanya adalah pujian dan dorongan. Apa? Mutiara klanku benar-benar diretas oleh seorang pelayan? Di akademi, ada murid-murid keluarga Wang lainnya. Ketika mereka mendengar berita ini, mereka terkejut dan tercengang. Lalu, mereka berdua menjadi gila. Ini terlalu tiba-tiba, dan juga sangat tidak tahu malu. Sebelumnya mereka masih berdiskusi, hendak mengadukan sesuatu yang besar, tetapi akhirnya ternyata si bapak yang membuat mereka mengerucutkan bibir, yang dalam hati mereka anggap sebagai pembantu, itu malah melancarkan serangan balik. Hanya saja, serangan balik ini betul-betul agak sulit diterima, membuat mereka berdua nyaris terjatuh ke tanah, merasa seolah-olah bintang-bintang berputar di depan mata mereka, dan kemudian semuanya menjadi gelap. Tanpa diragukan lagi, ini bagaikan tamparan di wajah mereka, menampar mereka hingga babak belur. Keluarga Wang, meskipun semuanya memiliki nama keluarga yang sama, waktu yang tak terhitung telah berlalu dari era agung kuno abadi hingga sekarang, sehingga klan tersebut telah terpecah menjadi terlalu banyak cabang. Dapat dikatakan bahwa meskipun mereka semua memiliki nenek moyang yang sama, hubungan darahnya tidak begitu kuat, sepenuhnya dapat menikah dengan cabang lain, para tetua klan mengizinkannya. Sebelumnya mereka masih merasakan sedikit kerinduan, tetapi sekarang, kerinduan itu hancur seperti ini, terlebih lagi oleh seseorang yang sangat mereka pandang rendah. Ini benar-benar bencana. Murid-murid keluarga Wang juga datang, wajah mereka semua muram. Terutama ketika mereka melihat Mo Dao, mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak menggertakkan gigi. Kau masih tidak bangun dan menyingkirkan segel gua itu? Akhirnya seorang murid dari keluarga Wang berteriak ke arah Mo Dao. Berisik! Mo Dao menatap mereka dengan dingin, yang langsung membuat pikiran mereka kacau. Apa yang membuatmu bertingkah kurang ajar? Kau tidak lebih dari pelayan bocah itu, dan bocah itu adalah pelayan Wangsi, jadi kau harus mendengarkan klanku. Seorang anak muda berteriak dengan gugup dan jengkel. Yang disebut pelayanmu saat ini ada di dalam gua. Kalian semua bebas masuk ke dalam dan menghadapinya, mengkritiknya sesuka hati. Mo Dao berkata dengan sangat tenang. Tahukah kau dengan siapa kau bicara? Kau juga anggota keluarga Wang, teriak pemuda itu. Energi abadi yang kalian semua miliki tidaklah murni, diciptakan dari sisa energi abadi para pahlawan masa lalu, jangan mencoba untuk menyombongkan diri di sini, kata Mo Dao dengan dingin. Dia sama sekali tidak memperlakukan keduanya sebagai seseorang yang penting, ekspresinya acuh tak acuh. Orang-orang di sekitarnya terdiam. Sebuah keluarga, terlepas dari metode apapun yang digunakan, mampu membudidayakan seorang kultivator dengan energi abadi tetap merupakan hal yang sangat luar biasa. Boom! Seseorang mengambil tindakan, mengarahkan teknik berharga pada Mo Dao. Akibatnya, darah berceceran di mana-mana, sesosok tubuh terlempar. Mo Dao mengayunkan lengan bajunya, menyerang keluar, gerakannya sangat santai. Tempat ini menjadi kacau. Banyak orang mengambil tindakan, tetapi mereka tetap tidak dapat melakukan apapun terhadap Mo Dao, semuanya mundur dengan luka serius. Kerusuhan semakin besar dan besar. Ada orang-orang yang pergi melapor kepada para tetua. Benar-benar ada hal seperti ini yang terjadi? Di dunia luar, para tetua keluarga Wang menjadi marah. Setelah berita ini tersebar, mereka akan terlihat sangat tidak berdaya dan buruk. Banyak keluarga yang mendengar hal ini, merasa bahwa keluarga Wang terlalu pasif. Seorang pembantu yang memberontak, jelas merupakan skandal. Kenyataannya, keluarga Wang segera mengirim orang untuk memahami dan menyelesaikan situasi. Mereka bukanlah orang-orang muda di lembaga itu, melainkan orang-orang yang berpengalaman dan berpengalaman.
Namun, setelah apa yang disebut perlakuan tenang dan dingin ini, ketika mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka semua tercengang, dan kemudian menjadi marah. Seiring bertambahnya pengetahuan mereka, semakin banyak pula rumor yang mulai menyebar. Para ahli keluarga Wang tiba, dan mereka mulai mengambil tindakan. Batu-batu besar runtuh, wilayah pegunungan berguncang. Namun, gua itu masih utuh, tidak mungkin hancur. Ketika Mo Dao berhadapan dengan ahli hebat keluarga Wang, dia tidak ikut campur, membiarkannya mengambil tindakan. Sementara itu, dia sendiri sengaja minggir, membiarkannya menyerang gua sesuai keinginannya. Hehe, Putri Yaoyu di antara kerumunan tertawa, merasa sangat senang. Wangxi memilih seorang pria sendiri, apa yang membuat kalian semua begitu gelisah? Bersikeras menerobos masuk seperti ini. Ini pasti kata-kata yang mengandung maksud buruk. Ketika orang dari keluarga Wang mendengar ini, dia langsung ingin berbalik dan memperlakukannya dengan permusuhan. Akan tetapi, klan Putri Yaoyu juga datang dengan tatapan penuh tekad, mencegah pihak lain berbuat jahat. Anak muda, keluarlah dari sini. Akhirnya, tetua klan Wang Raung marah, tidak dapat menahannya lagi. Pada saat yang sama, ia juga meminta orang-orang untuk mengundang tetua akademi lainnya. Mereka harus menghancurkan gua ini secepat mungkin. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, gua itu bergemuruh, sepasang pintu besar terbuka lebar, melepaskan ledakan energi yang kacau. Si Hao berjalan mendekat dengan langkah besar. Bocah, akhirnya kau berani keluar. Mengenakan cincin berlian klanku di kepalamu, kau ditakdirkan untuk melayani sebagai pelayan selama sisa hidupmu, namun kau berani bertindak seperti ini. Seorang pria paruh baya berteriak. Ia benar-benar mulai gelisah, merasa sulit untuk tenang. Jika kamu berbicara seperti ini, aku benar-benar tidak merasa bersalah. Jawab si Hao, memasang ekspresi provokatif di wajahnya. Orang-orang keluarga Wang hampir meledak karena marah. Biasanya, kapan anak muda seperti dia berani menentang orang yang lebih tua dan memprovokasi dia seperti ini? Si Hao keluar, berdiri di luar gua dan melihat keluar. Benar-benar ada terlalu banyak orang, semuanya berdiskusi dengan berisik, memenuhi area ini. Energi kacau memenuhi udara. Tubuh si Hao berkilau dan tembus pandang, sangat tenang saat menghadapi orang-orang keluarga Wang. Gua itu berada di kaki gunung. Saat ini, dunia luar dipenuhi orang-orang, semua orang ini, dari para kultivator muda akademi hingga orang-orang biasa dari beberapa keluarga di dunia luar, semuanya menatapnya. Bocah! Apa kau sudah bosan hidup? Teriak seseorang dari keluarga Wang. Mereka merasa seperti kehilangan muka, benar-benar membenci orang ini dengan sangat, ingin sekali menghajarnya dengan pukulan di wajahnya. Weng! Kehampaan bergetar, teks-teks tulang membentuk ikatan, berubah menjadi aliran bintang yang cemerlang. Mereka saling terkait, menekan ke depan. Tubuh si Hao menghilang dalam sekejap. Begitu dia mundur, pintu batu itu otomatis tertutup, menghalangi sungai bintang seperti teks tulang di luar. Suara gemuruh surga meletus di sini. Gua ini dibuka oleh para tetua akademi, dengan batasan yang kuat. Jika ditutup dari dalam dan disegel, akan menjadi sangat sulit bagi orang-orang dari dunia luar untuk menerobosnya. Hong! Beberapa suara keras terdengar. Rantai tatanan ilahi terjalin seperti jaring, menghantam gerbang batu, mengelilingi tempat ini, suara ilahi seperti guntur. Bocah, keluarlah dari sini. Berani-beraninya kau menyentuh orang-orang keluarga Wangku, kau cari mati saja. Seseorang berteriak dengan marah, kepalanya melayang-layang dengan kacau, sosoknya tampak seperti dewa iblis. Keluar! Bukan hanya generasi muda keluarga Wang yang marah, bahkan generasi tua pun menjadi cemas. Itu karena status Wangxi bukanlah orang biasa, mutiara klan mereka tidak akan membiarkannya dihujat oleh seorang pelayan. Jika tidak terjadi apa-apa yang tidak diharapkan, Wangxi pasti akan menikah dengan seorang tokoh luar biasa yang legendaris, dan semua ikatan pernikahan yang penting akan terbentuk, menggunakan ini untuk menghadapi kekacauan besar yang akan datang. Kenyataannya, jika pernikahan itu berhasil, kedua keluarga itu akan menjadi satu kesatuan. Ketika makhluk-makhluk dari pihak lain membantai jalan mereka menuju 9 langit 10 bumi, mereka dapat bergandengan tangan dan mempertahankan diri. Saat itu, selama hari-hari terakhir era agung kuno abadi, dunia ini bahkan layu, 99% makhluk berubah menjadi asap dan debu sejarah.
Ada dua keluarga besar saat itu yang telah bekerja sama, dan itulah sebabnya mereka bisa bertahan hidup. Dan sekarang, mereka menghadapi bahaya hidup dan mati lagi, jadi mereka tentu berharap untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat. Benar-benar kelompok yang kacau, berisik sekali, jawab Si Hao dari dalam gua. Sebelumnya suasana sangat riuh, banyak orang berdiskusi, membuat kegaduhan tiada akhir, tetapi sekarang, semua orang menjadi tercengang, terutama orang-orang keluarga Wang yang wajahnya menjadi semakin pucat. Kelompok yang berantakan? Siapa yang berani menggambarkan mereka seperti ini? Seseorang yang mengenakan cincin berlian keluarga mereka benar-benar bertindak tidak sopan. Orang-orang keluarga Wang murka, kini makin banyak orang yang mengambil tindakan, membombardir gua dengan serangan, ingin menangkapnya. Anak muda, jika kau keluar dan memohon ampun, kami masih bisa membiarkanmu bebas dengan ringan. Seorang tetua dari keluarga Wang mengirimkan suara. Kakek klan, mengapa kau membuang-buang waktu dengannya? Dia pasti harus dihukum berat, apakah dia pikir dia hebat? Klanku dapat dengan mudah menekannya. Dia akan dihukum dengan cara yang sama bahkan jika kita berada di lembaga Dewa Surgawi. Seorang pemuda berteriak. Apa? Akibatnya dia langsung mendapat tamparan hebat di muka, darah mengalir keluar dari sudut bibirnya, langsung babak belur. Meskipun ada beberapa orang dari keluarga Wang yang merasa marah, ingin segera menyingkirkan Si Hao, mereka tetap harus mengakui bahwa bakat orang ini sangat tinggi. Pada saat yang sama, mereka merasa sangat tidak puas dengan anak muda dari klan mereka, merasa bahwa dia benar-benar membuat mereka malu. Putri Yaoyu langsung tertawa, berkata, keluarga Wang benar-benar mendominasi. Berani bertindak seperti ini di lembaga Dewa Surgawi, langsung mengatakan mereka akan membunuh atau menebas, mereka bahkan mencoba menyembunyikan sesuatu. Anak muda, aku harus memintamu keluar untuk mengobrol. Seseorang dari keluarga Wang berkata, tidak menghiraukan ejekan Putri Yaoyu. Itu karena pihak lain memiliki ahli dari keluarganya di sini, saat ini sedang melihat mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Semakin lama hal ini berlarut-larut, semakin besar pula kehinaan yang akan diperbuat keluarga Wang. Pintu batu itu terbuka lagi, karena Si Hao mendengar seseorang mengirimkan suara bahwa sesepuh lembaga Dewa Surgawi datang, memintanya untuk membuka pintu batu itu. Di tengah suara gemuruh, kabut memenuhi udara. Si Hao muncul lagi. Penatua, jangan hentikan kami. Mari kita bawa pergi budak ini. Seorang pria parubaya dengan sifat meledak-ledak dari keluarga Wang berbicara, ingin membawa pergi Si Hao, berbicara seperti ini sambil menatap tetua dari lembaga Dewa Surgawi itu. Perbudakan pantatku, jika kau berani mempermalukanku lagi, aku akan memusnahkan seluruh generasi muda keluargamu. Si Hao sangat marah, berteriak seperti ini. Semua orang langsung bingung harus berbuat apa. Orang-orang keluarga Wang tidak terkendali, sementara emosi anak muda ini juga sangat hebat, menentang pihak lain dengan kekerasan yang sama, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Semua orang memperhatikan situasi ini. Masalah ini jelas bukan masalah kecil. Si Hao terus berbicara, menunjuk hidung pria parubaya itu dan memaki dengan keras, lebih baik kau menjauh sejauh mungkin dari pandanganku. Jangan mengotori telingaku. Semua orang terdiam. Siapa yang mengotori telinga siapa? Dia benar-benar tahu cara berbicara. Bocah, beraninya kau memperlakukanku dengan tidak hormat? Kau tidak ingin hidup lebih lama lagi? Orang itu begitu marah hingga paru-parunya akan meledak. Ia mengulurkan tangan emasnya yang besar, mengulurkan tangan ke depan, hendak menghadapi Si Hao. Tak terkendali, berani bertindak kejam di lembaga Dewa Surgawi, apakah kau mencari kematianmu sendiri? Sebuah suara menggelegar bergema di langit di atas. Telinga semua orang berdenging karena suara itu, tetapi ketika mereka melihat siapa yang bicara, mereka semua saling memandang dengan cemas, tidak tahu harus berkata apa. Itu karena bukan tetua dari lembaga Dewa Surgawi yang memaki, melainkan Si Hao yang meraung keras. Semua orang terdiam. Tamu itu bertindak sebagai tuan rumah, sikap macam apa ini? Itu sama sekali tidak tampak normal. Orang-orang keluarga Wang hampir pingsan karena marah. Bocah ini terlalu tak terkendali, apakah dia benar-benar mengira dirinya adalah penguasa lembaga Dewa Surgawi? Ini benar-benar tak tertahankan. Hanya saja, saat orang-orang keluarga Wang mulai bertindak, sebuah tangan besar terulur, membawa energi kekacauan, terlebih lagi aura waktu yang telah berlalu, menghentikan mereka.
Tetua Lembaga Dewa Surgawi mengambil tindakan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, sikapnya jelas memihak satu pihak. Si Hao sangat tenang, sudah lama menyadari bahwa inilah yang akan terjadi. Kenyataannya, dia sama sekali tidak takut pada orang-orang dari keluarga Wang itu, karena mereka yang datang semuanya berasal dari kelas menengah, tidak ada satupun dari mereka merupakan tokoh besar yang tidak bisa tersinggung. Lagi pula, dia memang memiliki sedikit kepercayaan diri, tidak ingin membiarkan dirinya dirugikan. Setelah kembali dari medan perang abadi, para tetua agung dari Lembaga Dewa Surgawi telah memanggilnya. Di hadapan tokoh-tokoh seperti ini, sulit untuk menyembunyikan banyak rahasia. Kenyataannya, si Hao pun tak ingin menyembunyikan apapun, ia lebih suka berterus terang, mengatakan apa adanya, memberitahu para tetua agung akademi tentang identitasnya, dan juga prestasinya dalam pertempuran di medan perang abadi. Dia yakin bahwa akademi akan melindunginya, karena bakat seperti dia adalah salah satu benih yang paling kuat. Tidak peduli seberapa rumit hal-hal di akademi, mereka akan tetap merasa cukup memihak padanya. Mungkin berbahaya jika mengungkap identitasnya kepada orang lain, tetapi terhadap para tetua paling berkuasa dari Lembaga Dewa Surgawi, itu pasti akan memberinya perlindungan. Apa tujuan keberadaan Lembaga Dewa Surgawi? Salah satu alasan utama para tetua agung ini melakukan semua ini adalah untuk membina para jenius yang dapat membunuh makhluk seperti Raja Berkepala Tiga dan Binatang Void. Senior, apa maksudmu? Mengapa kau ikut campur dalam hukuman yang kami berikan kepada murid gila ini? Orang-orang keluarga Wang tidak senang. Jangan gegabah menggunakan senjata, bicarakan semuanya dengan jelas terlebih dahulu, kata sesepuh itu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Dia adalah seorang pelayan, tetapi masih berani memberontak dan merusak mutiara klanku. Pria parubaya dari klan Wang dengan emosi yang meledak-ledak itu sangat tidak puas. Apakah kamu tahu cara berbicara seperti manusia? Si Hao memasang tampang seperti orang yang suka berperang, sambil memarahinya, siapa pelayan yang kamu bicarakan? Aku dan Wang Xi saling memanggil dengan sebutan sahabat Dao, dan sekarang, sepertinya kami harus beralih ke cara menyapa yang lain. Garis-garis hitam muncul di dahi orang-orang keluarga Wang. Ekspresi pria parubaya itu semakin pucat, menggunakan tangannya untuk menunjuk si Hao, begitu marah sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Orang-orang di sini merasa sedikit pusing. Apa yang coba dikatakan orang ini? Mereka semua mengatakan bagaimana dia menggunakan semacam metode untuk menangkap Wang Xi, membawanya ke dalam gua untuk melakukan ritual berlutut. Sekarang dia mengatakan hubungannya dengan Wang Xi berbeda, perlu memanggil satu sama lain dengan sebutan lain, bukankah ini penghinaan yang terang-terangan ditujukan pada keluarga Wang? Setelah sesaat terdiam, semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak meledak dalam keributan. Tak seorang pun dari mereka pernah melihat seseorang yang tak terkendali dan gila seperti dia. Orang-orang keluarga Wang tentu saja sangat marah, beberapa tubuh mereka bahkan gemetar, benar-benar marah besar. Haha. Putri Yaoyu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat cantik, kulitnya seputih salju dan berkilau, ujung-ujung pakaiannya bergerak-gerak, cahaya bulan mengelilingi tubuhnya saat dia berkata, Saudara Dao, menjadi menantu keluarga Wang yang mendominasi seperti ini tidaklah baik. Baiklah, aku akan mengirimkanmu hadiah ucapan selamat saat kita kembali, mengucapkan selamat padamu dan Wang Xi. Dia mungkin satu-satunya yang berani bertindak sembrono di sini, kata-katanya jelas-jelas mengejek orang-orang keluarga Wang, membuat mereka tidak punya sedikit pun rasa malu. Siapa bilang aku akan menjadi menantu keluarga Wang? Dengan perilaku mereka yang menjijikkan, aku tidak bisa mengatasinya. Si Hao berkata sambil menunjuk orang-orang keluarga Wang, wajahnya penuh dengan penghinaan. Sialan! Semua orang dari keluarga Wang ingin mencincangnya, benar-benar ingin mencincangnya di depan semua orang. Bahkan ekspresi orang lain menjadi aneh. Orang ini terlalu sombong, kan? Ada banyak rumor bahwa dia akan melakukan ritual berlutut dengan Wang Xi, namun sekarang dia mengucapkan kalimat ini, bagaimana keluarga Wang bisa menanggung ini? Saya akan membunuh kamu. Kali ini, orang-orang keluarga Wang hampir bergerak pada saat yang sama, semuanya tidak dapat menerimanya. Tak terkendali. Tetua Lembaga Dewa Surgawi mengambil tindakan. Sebuah tangan besar yang kabur terulur, membuat sekelompok orang ini terbang. Senior, apa maksud semua ini? Teriak orang-orang keluarga Wang dengan keras. Apa maksud di balik tindakanmu? Teriak si Hao.
Ini adalah lembaga Dewa Surgawi, bukan keluarga Wang. Tidak ada toleransi untuk perilaku kejammu. Kau bahkan bukan murid akademi, tak lebih dari seorang pelayan yang ditundukkan keluarga Wangku, jadi sudah sewajarnya kau dihukum. Ucap orang-orang keluarga Wang dengan dingin. Semuanya, Tetua Agung telah mengeluarkan dekret. Dia akan menjadi murid lembaga Dewa Surgawiku. Kata tetua itu. Semua orang tercengang. Para tetua lembaga surgawi semuanya dapat dikatakan sebagai ahli tersembunyi dari 9 surga 10 bumi. Kekuatan mereka sangat mengerikan, jarang muncul bahkan setelah bertahun-tahun yang tak berujung. Sementara itu, para tetua agung bahkan lebih luar biasa, seorang ahli yang tak tertandingi, mendalam dan tak terukur. Pemuda ini sebenarnya layak untuk dia bela. Aku masih mempertimbangkan apakah aku ingin bergabung dengan lembaga Dewa Surgawi atau tidak. Kata Si Hao, suaranya tidak lambat atau terburu-buru. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tercengang, benar-benar tidak tahu bagaimana harus merasa. Perasaan seperti ini sangat rumit. Sudut mulut semua orang berkedut. Mereka membuka mulut, tetapi akhirnya menutup lagi, karena berita itu terlalu mengejutkan. Seorang tetua agung dari lembaga Dewa Surgawi, yang dikenal sebagai pakar tak tertandingi di 9 surga 10 bumi, mengeluarkan dekret agar Si Hao menjadi murid akademi. Namun pemuda ini sebenarnya masih ragu-ragu, merenungkan apakah dia harus bergabung atau tidak. Apakah perbedaan antara dua orang yang berbeda benar-benar sebesar ini? Pada akhirnya, seorang kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut. Saat itu, demi bisa masuk akademi, dia mati-matian meningkatkan kekuatannya, berjuang tanpa henti untuk merebut kualifikasi ini dari orang lain, hampir mati dalam prosesnya, hanya masuk setelah menderita kesulitan yang tak terhitung. Aku ingin menghajarnya. Seorang wanita muda berkata, sambil menggertakkan gigi peraknya. Dia sangat cantik dan mengharukan, mengolah energi abadi. Tetapi di masa lalu, demi bergabung dengan lembaga Dewa Surgawi, mengalami semua jenis cobaan, bahkan terluka parah dalam prosesnya. Banyak orang yang tidak puas. Demi memperoleh kualifikasi untuk menjadi anggota akademi, mereka semua membayar harga yang sangat mahal. Ketika mereka akhirnya berhasil, darah mereka mendidih, menjadi sangat gembira, banyak dari mereka yang matanya berkaca-kaca. Namun, pemuda di hadapan mereka ini diundang langsung oleh seorang tetua agung, tanpa membayar banyak, namun dia tetap saja pilih-pilih. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Ini sungguh tidak adil. Mereka baru saja menerima pukulan mental yang sangat berat. Ekspresi di mata para pemuda dan pemudi itu semua tidak ramah, merasa cemburu dan benci, tetapi pada saat yang sama menjadi tidak bisa berkata-kata. Adapun kekuatan lain yang mengunjungi akademi, misalnya, orang-orang keluarga Wang dan para ahli lainnya, ekspresi mereka semua menjadi serius, sangat serius. Ini bukan masalah kecil. Seorang tetua agung berbicara agar Si Hao bergabung dengan akademi, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terguncang? Semua orang tidak punya pilihan selain menanggapi masalah ini dengan serius. Bahkan orang-orang keluarga Wang segera menahan amarah mereka, menilai Si Hao berulang kali, dan memeriksanya kembali. Pemuda ini terlalu aneh. Beberapa orang menyipitkan matanya, tentu saja memahami bahwa pemuda ini tidak sederhana. Pada saat itu, Si Hao menjadi pusat perhatian mereka. Setelah beberapa saat, tempat ini menjadi ramai dengan diskusi. Keluarga Wang berada dalam posisi terburuk. Awalnya, dia adalah seorang pelayan dengan cincin berlian di kepalanya, namun dia memicu keributan besar seperti ini, yang melibatkan tetua agung akademi. Ini jelas bukan masalah kecil. Orang-orang dari keluarga Wang yang sebelumnya mengincar Si Hao kini tidak tahu harus berkata apa. Mereka masih mencaci maki dia sebelumnya, namun kini, wajah mereka sangat muram. Senior, tidak peduli siapa dia harus membayar harga atas kesalahan yang telah dia buat. Seorang tetua dari keluarga Wang berbicara kepada tetua lembaga Dewa Surgawi itu. Jelas mereka tidak lagi sekuat di awal, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja. Sebab, jika mereka menyingkirkan permusuhan hanya karena pemuda itu disukai oleh lembaga Dewa Surgawi, maka mereka akan terlihat tidak berdaya. Mereka adalah keluarga yang berumur panjang, latar belakang mereka cukup hebat. Bagaimana keadaan Wangxi, di mana dia? Tanya sesepuh lembaga Dewa Surgawi. Pada saat yang sama, inilah yang paling dikhawatirkan keluarga Wang, karena rumor yang tersebar membuat mereka sangat khawatir, dan ingin segera membunuh Si Hao.
Mereka juga ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia baik-baik saja, tidurnya nyenyak, jawab Si Hao. Saat kalimat ini dibunyikan, suasana langsung hening. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pintu masuk gua. Bahkan Putri Yaoyu membelalakan matanya karena terkejut. Orang ini benar-benar berani bertindak sembarangan? Setelah hening sejenak, pikiran setiap orang mulai bergejolak tak karuan, sangat terkejut, merasakan pikiran mereka bergejolak hebat. Itu karena kata-kata itu terdengar agak ambigu, membuat imajinasi sebagian orang menjadi liar. Kata-kata itu menusuk para ahli dari keluarga Wang. Dasar biadab, berani mengambil keuntungan dari keluarga Wangku, apa kau sudah bosan hidup? Seorang tetua dari keluarga Wang berteriak, melemparkan dirinya ke depan, ingin membunuh Si Hao di sini juga. Itu karena ini terkait dengan banyak hal. Keluarga itu sudah berencana untuk menikahkan Wang Xi dengan seorang tokoh yang luar biasa. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka itu akan sangat sulit untuk ditanggung. Mencari kematiannya sendiri. Bunuh saja dia. Pria paruhbaya dengan amarah yang meledak-ledak itu meraung, juga menyerbu ke depan. Semua orang tercengang, tidak menyangka akan ada hasil seperti ini. Semua orang di lembaga Dewa Surgawi merasa sangat patah hati, sekarang sangat kesal, terutama mereka yang memiliki pendapat baik terhadap Wang 11, yang selalu memperhatikannya, kini merasa semakin benci. Orang ini benar-benar tegas. Apakah dia mencoba membuat orang lain menerimanya dengan langsung melakukannya? Jelas bukan orang baik. Ada yang bergumam pelan seperti ini. Kalian semua sudah gila, teriak Si Hao, lalu cepat-cepat menyingkir. Tetua lembaga Dewa Surgawi tersadar dari linglungnya, mengambil tindakan lagi, menghentikan orang-orang keluarga Wang. Dia tidak bisa hanya melihat Si Hao terbunuh, karena dia datang ke sini atas perintah Tetua Agung. Peng! Terjadi tabrakan hebat. Asap mengepul ke langit, simbol-simbol bersinar cemerlang, terjalin dalam kehampaan. Senior, bahkan kejadian keji seperti ini pun terjadi, namun kalian masih akan melindungi orang gila ini? Orang-orang keluarga Wang menjadi geram, niat membunuh menyebar di ujung sana, semua mata mereka memperlihatkan tatapan kejam. Tetua lembaga Dewa Surgawi juga terdiam. Dia menatap Si Hao dengan ekspresi tidak ramah. Ini terlalu merepotkan, bagaimana dia bisa menengahi semuanya? Sekarang setelah kejadian seperti ini terjadi, menurutmu bagaimana kita harus menyelesaikannya? Tetua lembaga Dewa Surgawi berkata sambil menunjuk Si Hao. Bagaimana lagi? Potong-potong mereka lalu seret mereka keluar untuk diberikan pada anjing. Orang-orang keluarga Wang tertawa penuh kebencian. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Si Hao menggelengkan kepalanya, memasang ekspresi bingung, tampak sangat riang dan polos, membuat keluarga Wang hampir menjadi gila. Bahkan setelah sejauh ini, dia masih akan bertindak seperti ini, berpura-pura seolah tidak ada yang salah. Mata keluarga Wang memerah karena niat membunuh. Bahkan sekarang, kau masih berani bertindak begitu tak terkendali? Aku ingin melihat bagaimana lembaga Dewa Surgawi akan melindungimu, melihat siapa yang masih bisa melindungi orang keji sepertimu. Tetua keluarga Wang berkata dengan dingin. Dia tertawa karena sangat marah, tetapi dia tidak kehilangan akal, tidak terburu-buru untuk bertindak. Itu karena mereka tidak khawatir tentang hal-hal yang akan menjadi besar lagi. Jika lembaga Dewa Surgawi benar-benar ingin melindunginya, maka mereka tidak keberatan mengundang leluhur lama mereka untuk menimbulkan kekacauan besar. Omong kosong apa ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Si Hao menggelengkan kepalanya. Semua orang terdiam. Pikiran orang ini benar-benar terlalu kuat, bukan? Keadaan sudah mencapai titik ini, tetapi dia masih terlihat begitu tenang. Di mana Wang Xi? Suruh Siar keluar. Orang-orang dari keluarga Wang mengirimkan suara. Jangan berisik lagi, ganggu istirahatnya, kata Si Hao. Tetua lembaga Dewa Surgawi merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres. Bukankah orang ini terlalu tenang, tidak tampak seperti sedang memprovokasi bencana besar? Mengapa demikian? Dia bertanya dengan hati-hati, di mana Wang Xi? Apa sebenarnya yang kamu lakukan padanya? Ketika mereka mendengarnya bertanya seperti ini, keluarga Wang dan kultivator lainnya semuanya tercengang, menatap ke arah Si Hao. Hubunganku dengannya sangat dekat, berkultivasi bersama. Aku bangun lebih dulu, sementara dia masih istirahat. Jawab Si Hao.
Ekspresi orang-orang keluarga Wang tidak mengenakan, tetapi mereka menahannya, tidak langsung mengatakan apapun. Ketua Lembaga Dewa Surgawi melanjutkan, bagaimana tepatnya kalian berdua berkultivasi? Metode seperti apa? Tentu saja ini adalah metode ajaib dan menakjubkan yang cocok untuk dikultivasikan oleh dua orang bersama-sama, benar-benar metode yang tidak biasa. Jawab Si Hao. Keluarga Wang tidak bisa tinggal diam lagi. Kata-kata orang ini terlalu jelas. Seorang pria dan wanita berkultivasi bersama. Hanya saja, kata-kata ini sekarang kurang dalam kultivasi ganda. Ah, teriak orang-orang keluarga Wang, benar-benar heboh. Bicaralah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketua Lembaga Dewa Surgawi berteriak, menginterogasi Si Hao. Dia adalah orang luar. Ketika dia melihat cahaya aneh melintas di mata Si Hao, dia merasa seperti bocah nakal ini sengaja memprovokasi pihak lain. Saat ini, jangankan Ketua Lembaga Dewa Surgawi, yang lain pun melihat ada yang tidak beres. Pasti ada yang tidak beres dengan situasi ini, atau kenapa dia setenang ini? Ketua Lembaga Dewa Surgawi melangkah keluar, menghilang dari tempat ini, lalu beberapa saat kemudian mengeluarkan wangsi. Dia benar-benar sedang tidur, ekspresinya sangat damai. Siar! Seorang pria parubaya dari keluarga Wang berteriak. Ketua Lembaga Dewa Surgawi menunjuk dengan jarinya. Wangsi segera terbangun, dengan cepat bangkit, tampak sedikit bingung. Wangsi, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang tetua dari keluarga Wang berteriak. Tidak apa-apa, aku memperoleh kitab suci mimpi hati dari medan perang abadi, perlu memasuki mimpi untuk memahami Dao. Bagian pertama membutuhkan seseorang untuk memasuki mimpi untuk menawarkan bantuan, Wangsi menjelaskan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi aneh, menatap Si Hao. Orang ini berbicara begitu banyak omong kosong, hampir membuat paru-paru keluarga Wang meledak, tetapi ternyata itu hanya untuk membantu memahami Dao. Semua orang merasa bahwa orang ini bajingan, terlalu kurang dalam hal moral. Siapa yang bisa menahan keterkejutan seperti ini? Orang-orang keluarga Wang mungkin merasa kesal bahkan sekarang. Ada rumor yang beredar bahwa kamu diam-diam menyerang dan menekannya, jadi kami datang untuk melihatnya, bermaksud untuk memberikan bantuan. Orang-orang keluarga Wang berkata dengan malu, benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Rumor. Wangsi menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara. Aku akan bermurah hati dan tidak akan bertengkar dengan kalian semua, kata Si Hao sambil melambaikan tangannya. Keluarga Wang bukan satu-satunya, bahkan ekspresi semua orang menjadi tercengang. Apakah ada orang yang lebih berani dari ini? Ini hanya akan membuat semua orang marah sampai mati. Baiklah, kejadian ini akan menjadi masa lalu, hanya kesalahpahaman. Ketua Lembaga Dewa Surgawi melangkah maju, pada saat yang sama mengumumkan informasi penting. Semuanya akan beres begitu saja. Orang-orang keluarga Wang benar-benar tidak bisa begitu saja mengabaikan hal-hal seperti ini. Setelah hening sejenak, mereka semua tersenyum dingin. Reputasi mutiara klanku telah ternoda oleh peristiwa ini, bagaimana kalian akan mengganti kerugian ini, teriak orang-orang keluarga Wang. Sederhana saja, karena kalian semua masih memiliki keraguan seperti itu, maka nikahkan saja Wangsi dengan pemuda ini. Suara seorang tetua agung terdengar dari Lembaga Dewa Surgawi. Semua orang tercengang. Sementara itu, orang-orang keluarga Wang tidak menerima ini, tetapi juga tidak bisa langsung menolaknya. Ketika tetua agung berbicara, terlepas dari apakah itu keluarga Wang atau keluarga tingkat atas lainnya, mereka semua harus mempertimbangkan kembali, karena orang ini terlalu kuat. Bahkan jika pemimpin klan lama mereka keluar, mereka mungkin tetap tidak sebanding. Saat ini, semua orang menunjukkan ekspresi aneh saat melihat Si Hao. Jangan bilang kalau pemuda ini adalah anak haram orang tua itu. Dia jelas memihak pada pemuda ini, dengan hati-hati melindunginya. Semua orang bingung, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mungkinkah pemuda ini benar-benar membunuh Raja Berkepala Tiga, dan bukan Modao yang melakukannya? Pada saat yang sama, Void Beast tidak menghilang setelah kelahirannya kembali, tetapi malah dibunuh olehnya. Meskipun sebelumnya ada pepatah ini, hanya sedikit orang yang mempercayainya, sebagian besar orang masih menyimpan keraguan, terutama mereka yang tidak memasuki medan perang abadi, merasa bahwa ini adalah informasi yang tidak dapat diandalkan. Namun sekarang, dada semua orang terasa sedikit sesak, mata mereka terbuka karena terkejut. Bahkan Wangsi mulai tampak terkejut, dan baru saat itulah dia merasa terhina dan marah.
Semua orang merasa segala sesuatunya agak aneh. Tetua keluarga Wang terbatuk, lalu setelah ragu sejenak, dengan tegas menolak, berkata, "Senior, masalah seperti ini bukan masalah sepele. Tidak ada peluang antara Wangxi dan dia." Anggota keluarga Wang yang lain juga mengangguk, sangat tegas, sikap mereka jelas. Itu karena di dalam hati mereka, sosok luar biasa itu jauh lebih kuat daripada Si Hao, bahkan lebih cocok. "Nona muda Wangxi, bagaimana menurutmu?" Kali ini, tetua agung itu tidak berbicara, melainkan tetua lain dari lembaga Dewa Surgawi di sini yang berbicara. "Hubungan kita hanya sebatas sahabat, tidak ada yang lain," jawab Wangxi dengan tenang. Kalau begitu, berarti masalah ini sudah terungkap. Semua orang bisa melupakan masalah ini." Tetua agung itu berbicara lagi, lalu tidak ada suara lagi. Apa maksudnya ini? Semua orang merasa sedikit tercengang. Tetua agung bertindak sebagai mak comblang untuk Si Hao, dan kemudian keluarga Wang secara terang-terangan menolaknya. Tak lama kemudian, semua orang mengerti. Tetua agung itu memberikan perlindungan bagi pemuda itu. Tadi, dia tidak berbicara untuk bertindak sebagai mak comblang, tetapi untuk menekan lebih dekat, lalu membantu pemuda itu keluar dari situasi itu. Ada cukup banyak orang yang beranggapan bahwa sesepuh itu benar-benar mempunyai niat untuk bertindak sebagai perantara antara mitra. Hanya saja, alasan sebenarnya agak sulit untuk dipahami dan diuraikan. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya kita akhiri saja masalah ini. Seorang tetua dari keluarga Wang angkat bicara, mengakhiri masalah ini. Akan tetapi, lelaki setengah baya dengan temperamen paling meledak-ledak itu tetap tidak mau, merasa bahwa ini hanyalah seorang pemuda, namun berani memprovokasi keluarga Wang, tidak dapat menerima sikap tidak hormat ini. "Tidak lebih dari seorang pelayan, yang suka pamer," ucapnya dingin. Tetua keluarga Wang melotot ke arahnya, tidak mengizinkannya berkata apa-apa lagi, karena tetua agung itu tetaplah seseorang yang harus mereka beri muka. "Pelayan pantatku." Si Hao langsung menjadi bermusuhan, tidak takut untuk membuat keadaan menjadi lebih buruk. "Sedangkan untuk Wangxi, hubungan macam apa yang sebenarnya kita berdua miliki? Kapan aku pernah mengikutinya? Hanya memasuki akademi dengan status teman Dao." Semua orang terkejut. Pemuda ini benar-benar pantang menyerah, tidak mau disakiti sedikit pun, dan langsung membela dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak bisa tidak melihat ke arah Wangxi. Hubungan kedua orang ini sangat rumit. Baru saja, mereka hampir disebut sebagai suami istri. Meskipun Wangxi menolak lamaran tetua agung itu, hal itu tetap menunjukkan betapa pentingnya pemuda itu. Si Hao menambahkan, "Juga, cincin berlian jelek yang keluarga Wang Mu berikan padaku, hanya semacam pembatasan acak yang kau berikan pada orang lain. Apakah kau pikir orang itu harus menjadi budakmu? Seberapa suka memerintah dan mendominasi ini? Haruskah aku menggambar lingkaran di tanah di sekitar kalian semua, dan kemudian memperlakukan semua orang dari keluarga Wang sebagai pelayanku? Apakah otak kalian diinjak-injak oleh banteng-banteng biadab kuno?" Semua orang benar-benar tercengang. Orang ini benar-benar berani mengatakan apapun, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa hormat kepada pihak lain. Si Hao tertawa dingin. Alasan dia bertindak sejauh ini justru karena keluarga Wang terlalu sombong, percaya bahwa itu hanya karena dia memiliki Modao di bawahnya, dan bahwa mereka menganggapnya sebagai pelayan keluarga Wang, bahwa Modao juga pelayan keluarga Wang. Generasi mudalah yang berbicara seperti ini terlebih dahulu, dan kemudian bahkan generasi yang lebih tua mengancamnya. Justru karena itulah Si Hao melancarkan serangan balik semacam ini, yang menimbulkan rumor-rumor antara dirinya dan Wangxi. Sekarang, dia jelas harus membalas dengan keras. Apapun yang terjadi, dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan lembaga Dewa Surgawi, mencapai sejumlah kompromi dengan Tetua Agung secara pribadi. Tidak perlu menghancurkan gigi pihak lain dan membuat mereka menelannya, tetapi dia masih harus menampar wajah keluarga Wang beberapa kali tanpa ragu-ragu. Orang-orang tidak sependapat, karena keluarga Wang terlalu kuat, kekuatan yang sangat besar. Menjulang tinggi di sini seperti puncak iblis kuno, menindas sampai membuat semua orang merasa tercekik. Masih muda sekali, tapi dia bicara seperti itu tanpa rasa takut, membuat semua orang kaget. Juga, cepatlah lepaskan cincin berlian sialan ini, atau aku akan segera mengembalikan setumpuk besi tua kepadamu, kata Si Hao. Haha, orang-orang keluarga Wang tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka tidak dapat menahan tawa. Kalian hebat sekali.
Kalau begitu, kenapa kalian tidak mencoba menghancurkannya saja? Tidak pernah ada budak yang bisa mematahkan cincin berlian itu. Jika kau bisa melakukannya, kau bisa dianggap sebagai sosok yang luar biasa, dan kami akan mengatakan bahwa kami meremehkanmu. Bahkan tetua keluarga Wang berbicara dengan dingin seperti ini, juga menjadi marah. Hanya setumpuk besi tua, kata Si Hao. Namun, dalam hati, dia tidak bisa tidak mengakui bahwa cincin berlian ini sungguh luar biasa. Bahkan seseorang sekuat dia, yang sebanding dengan seorang kultivator tubuh, dan juga seseorang yang mengolah 3 untai energi abadi, tidak dapat melepaskannya setelah sekian lama. Dia bisa saja mematahkan pita berlian itu, tetapi dia tidak bisa menjamin kalau pita itu tidak akan menghancurkan roh primordial di kepalanya saat meledak. Bocah, kau membanggakan diri tanpa malu, jadi kenapa kau tidak mencoba menghancurkannya di depan mataku? Orang-orang keluarga Wang tertawa dingin, untuk sementara melupakan segalanya, sekarang menatap Si Hao. Kau pikir semuanya akan seperti ini hanya karena kau berkata begitu? Setiap kondisi harus menguntungkan kalian semua. Si Hao berkata dengan dingin, jika aku menghancurkannya sekarang, apakah kalian semua akan memperlakukanku sebagai tuan kalian? Di seberang sana, segerombolan orang itu melotot marah. Kau tidak berani? Bukankah keluarga Wang Mu sombong dan angkuh? Selalu memaksa orang lain, dan paling suka melakukan hal semacam ini. Si Hao menunjukkan rasa jijik. Baiklah, kami akan bertaruh denganmu. Beberapa orang berdiri di tempat itu, berteriak keras. Bahkan ada yang sangat sombong, menampakkan ekspresi mengejek dan berkata, kalau tidak bisa menghilangkannya, ya sudah, patuh saja dan jadilah orang rendahan. Siapa kau sebenarnya? Apa kau benar-benar berpikir kau adalah seseorang? Aku ingin melihat bagaimana kau akan memutuskan cincin berlian itu. Ada yang lain yang berbicara, juga menjadi sangat bermusuhan, untuk sementara melupakan rasa takut yang diberikan oleh tetua agung itu kepada mereka. Aku akan mengembalikan tumpukan besi tua ini kepada kalian semua, teriak Si Hao dengan keras. Tangannya langsung terulur, meraih cincin berlian di kepalanya. Pada saat ini, cahaya bersinar cemerlang, kekuatan magis melonjak. Dia menggunakan semua jenis teknik berharga, memadatkannya bersama-sama, melindungi kepalanya. Selain itu, tangannya menjadi berkilau seperti batu giok, meletus dengan aura yang menakutkan. Boom! Cincin berlian itu juga pecah, teks-teks tulang saling bertautan, seolah-olah sedang terbakar, hendak menghancurkan kepalanya. Kilatan petir tak berujung muncul, kekuatan ilahi yang mengerikan menyerbu ke angkasa dengan panik, cahaya yang menyilaukan menenggelamkan tempat ini. Tak ada yang terlihat lagi. Bocah ini benar-benar berani melakukan hal seperti itu? Mata dan bibir orang banyak berkedut, tidak berani mempercayai apa yang tengah terjadi. Melebih-lebihkan kemampuanmu, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu sejak zaman kuno, mampu melepaskan cincin berlian? Orang-orang keluarga Wang menunjukkan penghinaan, mengejek di sini. Gabeng! Tiba-tiba, suara retakan terdengar, seolah-olah vas abadi pecah. Aliran bintang mengalir turun, aura tempat ini langsung berubah. Terlebih lagi, pada saat ini, sebagian besar cahayanya menjadi redup, memudar. Semua orang terkejut. Hanya seorang pemuda bersinar yang tersisa, berdiri di sana seperti dewa perang yang tak tertandingi, dengan tangan kosong merobek pita berlian itu, membuat cahayanya menghilang. Kekosongan itu mulai runtuh. Namun, kepalanya tidak terluka. Berhasilkah dia? Dia melepas cincin berlian itu dengan tangan kosong. Si Hao tetap tenang, dengan suara, dang, dia melemparkan cincin berlian itu ke tanah di hadapan keluarga Wang. Semua orang menjadi sangat ketakutan karena terkejut. Si Hao tetap tenang, tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan ilahi. Dia memiliki kekuatan untuk melepaskan ikatan ini sejak awal, hanya saja dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melindungi roh primordialnya. Namun, setelah berdiskusi secara pribadi dengan Tetua Agung, dia menerima beberapa pencerahan, kemudian menemukan sebuah metode. Kenyataannya, di kedalaman akademi, di tempat terpencil, setelah Tetua Agung mendengar hal ini, dia merasakan gelombang keterkejutan. Pemuda ini memang tidak biasa. Dia hanya memberikan beberapa petunjuk, tetapi pihak lain memahaminya. Perlu diketahui bahwa metode jenis ini, meskipun aslinya dijelaskan, tetap saja sulit bagi orang lain untuk berhasil. Dia melepas cincin berliannya, hal seperti ini tidak pernah terjadi sejak zaman dahulu, kan? Tidak masuk akal.
Cincin berlian itu tidak hanya memiliki banyak simbol terukir, bahkan ada sedikit emas abadi di bahannya, tetapi sudah robek. Orang ini terlalu menakutkan. Apakah pemuda ini benar-benar reinkarnasi abadi? Semua orang tercengang, semuanya tercengang. Mereka kemudian mulai berdiskusi dengan riuh lagi. Keluarga Wang juga terkejut. Mereka melihat cincin berlian yang robek, semuanya tidak percaya. Pemuda jahat macam apa ini, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mendominasi? Wajah orang-orang ini menjadi pucat pasi. Ketika mereka memikirkan pertaruhan yang mereka buat dengan Si Hao, mereka bahkan berpikir untuk bunuh diri. Wang Xi juga terkejut, kekuatan semacam ini membuatnya sangat terkejut. Bahkan dia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Teman daunnya ini benar-benar sulit ditebak. Di kejauhan, ekspresi Lu Tuo, Xuan Kun, dan yang lainnya semuanya berubah, merasakan tekanan besar. Mulut kecil merah terang Putri Yao Yu terbuka lebar, merasa sangat terkejut. Dia berdiri di hadapan keluarga Wang, memahami cincin berlian itu dengan baik. Semua yang dilihatnya telah menghancurkan sebuah legenda. Kalian para budak, masih tidak datang untuk memberi penghormatan, kata Si Hao. Orang-orang itu langsung batuk darah pada saat yang sama. Sebagian dari mereka pingsan, sebagian terhuyung mundur, ditopang oleh yang lainnya. Benar-benar pantas menjadi orang dari keluarga berumur panjang, bahkan mampu memperlihatkan cara memalukan seperti pingsan. Si Hao mengejek. Hong! Tempat ini langsung riuh dengan suara gaduh, semua orang merasa sulit untuk tenang. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan. Menghancurkan legenda. Ada seseorang yang bisa menembus ikatan berlian yang tersegel di tubuhnya, hebat sekali. Selalu dikatakan bahwa begitu jenis gelang berharga ini ditambahkan ke tubuh, bahkan jika seseorang tiba-tiba menembus 1 atau 2 alam kultivasi yang hebat, itu akan tetap sulit dilepaskan. Bagaimana dia melakukan hal seperti itu? Tempat ini penuh keributan dan keributan. Akhirnya aku mengerti, Raja berkepala 3 telah dibunuh olehnya, dan binatang Void juga benar-benar mangsanya. Keluarga Wang sungguh menggelikan. Mereka dengan sia-sia berusaha mengubah seorang dewa muda yang tak tertandingi menjadi pelayan mereka. Mereka hanya terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Sekarang setelah kupikir-pikir, menikahkan Wang Xi dengan pemuda ini bisa dianggap sebagai hal yang luar biasa. Sepertinya keluarga Wang telah melompat terlalu cepat. Banyak hal menjadi sangat jelas. Pemuda ini menunjukkan sedikit kekuatannya, menyebabkan cahaya muncul di mata para ahli dari banyak kekuatan besar. Putri Yao Yu, Lu Tuo, dan keluarga lainnya sungguh-sungguh ingin segera merekrut pemuda ini, ingin membawanya ke kubu mereka tidak peduli berapapun harga yang harus mereka bayar. Hanya saja, Tetua Agung Akademi mengambil tindakan terlebih dahulu, mencegah mereka bertindak gegabah. Pantas saja dia berani menerima pemuda asing itu sebagai pelayan, Mo Dao. Sama sekali bukan kebetulan, dia benar-benar memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Sekarang, semua orang sepenuhnya mengerti. Wajah mereka yang bersedia bertaruh semuanya memerah satu persatu, jari-jari mereka mengepal hingga berubah menjadi ungu. Hasil ini membuat mereka terlalu malu untuk menunjukkan wajah mereka, memalukan dan sulit untuk ditanggung. Yang paling dibenci adalah bahwa pemuda ini masih memperlakukan mereka dengan dingin, tidak ada niat sedikit pun untuk meninggalkan mereka dengan muka, tatapannya menusuk hati dan paru-paru mereka bagai sebilah pisau. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Kenyataannya, yang lain bahkan lebih terkejut. Seorang makhluk muda yang agung bangkit begitu saja, melampaui harapan semua orang. Tidak seorang pun menyangka akan ada hasil seperti ini. Semua orang melakukan kesalahan, lebih baik memaafkan jika memungkinkan. Ketua Lembaga Dewa Surgawi menasihati Si Hao. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, menatap orang-orang keluarga Wang begitu saja, membuat wajah mereka menjadi sangat jelek, semakin malu dan kesal. Mereka tidak pergi, tetapi mereka juga tidak bisa hanya berdiri di sini. Pada akhirnya, setelah mereka mengirimkan suara kepada Wang Xi, mereka akhirnya bersiap untuk pergi. Tak seorang pun dari mereka yang mau mengakui kekalahan mereka dalam pertaruhan itu, tidak menyampaikan permintaan maaf mereka yang rendah hati kepada Si Hao, dan mengakuinya sebagai tuan mereka. Haha, Si Hao tidak menghentikan mereka, hanya tertawa keras, suaranya bergema di tanah suci ini. Dia tidak menghentikan mereka, juga tidak mengejar mereka, tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa seperti itu. Namun, benda itu mendarat di tubuh mereka seperti bilah pisau.
Ekspresi semua orang aneh, diam-diam menyaksikan kejadian ini. Kemudian, beberapa orang mulai tertawa bersama. Tubuh orang-orang keluarga Wang menjadi kaku, tidak bisa berjalan lagi. Jenis tawa ini merupakan bentuk penghinaan terhadap mereka, bahkan lebih merupakan bentuk penghinaan dan hinaan. Di bawah mata semua orang, mereka tidak membayar taruhan, mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka, jadi mereka secara alami akan menjadi sasaran ejekan. Ini bukan saja merupakan bentuk penghinaan bagi mereka sendiri, bahkan keluarga Wang sendiri akan menjadi sangat terhina, benar-benar mengerikan. Tidak ada pertempuran yang terjadi, namun orang-orang keluarga Wang merasa lebih lelah daripada setelah bertempur dalam pertempuran besar yang mengerikan. Di bawah penghinaan dan suara tawa, kepala mereka benar-benar tertunduk saat mereka pergi ke kejauhan. Wangzi menghela napas, berbalik untuk pergi, mengusir para tetua klan. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melirik Si Hao dengan tergesa-gesa, ekspresi yang dia tunjukkan sangat rumit. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua merasa sangat aneh. Hubungan antara keduanya awalnya damai, benar-benar kombinasi yang luar biasa, tetapi sekarang, semuanya menjadi kacau seperti ini. Ayo pergi, kita harus pergi. Yang lain juga bergerak satu demi satu, tinggal di sini lebih lama lagi tidak ada artinya. Mo Dao juga mulai mengusir orang-orang. Di bawah dorongan Si Hao, dia menunjukkan 3 untai energi abadi, mengintimidasi kerumunan. Siapa dia? Kenapa aku merasa dia orang itu, bajingan yang tidak tahu malu dan hina? Di sisi lain, kelinci kecil itu bergumam. Pada akhirnya, dia ditarik pergi oleh King Yi dan Cao Yusheng, tidak mengizinkannya tinggal di sini. Itu karena saat ini, Si Hao sendiri bahkan belum mengekspos dirinya sendiri, jadi yang terbaik bagi orang-orang terdekatnya adalah tidak banyak bicara, dan menghormati keputusannya. Peristiwa yang terjadi di Gua Wangsi segera menyebar ke seluruh lembaga Dewa Surgawi, membuat banyak orang sangat terkejut, tidak berani mempercayai bahwa akan ada hasil seperti ini. Hei, apakah kalian semua mendengar? Keluarga Wang benar-benar menderita penghinaan kali ini. Mereka ingin menjadikan seorang pemuda dengan 3 untai energi abadi sebagai pelayan mereka, tetapi akhirnya malah menendang papan logam. Lembaga Dewa Surgawi sungguh terlalu besar, seorang murid seperti Wangzi mampu memiliki tanah suci yang luas untuk dirinya sendiri, tempat di mana puncak-puncak gunung menjulang dan runtuh, air terjun dewa dan sungai-sungai bintang mengalir, jadi orang dapat membayangkan betapa besarnya seluruh akademi itu. Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang berada jauh dari tempat kejadian, tidak menyadari apa yang terjadi. Ketika mereka mendengar pembicaraan orang-orang di sekitar mereka, mereka seperti melihat hantu hidup. Sungguh malang nasib Peri Wangzi, dia awalnya cukup dekat dengan pemuda itu, memiliki uluran tangan yang kuat, tetapi sekarang, mereka akan berpisah begitu saja. Apakah Peri Wangzi seseorang yang bisa membuatmu merasa kasihan? Keluarganya jauh di atas yang lain, tidak akan peduli dengan hal-hal ini. Ada cukup alasan untuk menolak pemuda itu, karena kudengar dia akan menikah dengan seorang tokoh yang luar biasa. Apakah ini benar atau salah? Lain halnya jika keluarga Wang tidak tahu sebelumnya, tetapi sekarang mereka tahu nilai anak muda itu, apakah mereka masih berani memperlakukannya sebagai bukan siapa-siapa? Tokoh luar biasa yang mana? Di dunia ini, energi abadi bukanlah satu-satunya standar untuk mengukur kekuatan, ada yang lain, dan ada sekelompok orang lain juga. Ketika berita itu tersebar, tentu saja hal itu menimbulkan kontroversi besar. Bagi Si Hao, apakah dia mengungkap identitas aslinya atau tidak, itu sudah tidak penting lagi, karena dia sudah membicarakan banyak hal dengan Tetua Agung, semua masalahnya sudah beres. Dia tidak takut tetua yang dekat dengan Yuan King akan mengambil tindakan. Si Hao dan Mo Dao meninggalkan gua ini, mereka sudah pasti tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Tak lama kemudian, orang-orang dari akademi datang untuk memberinya sebidang tanah suci lainnya. Tempat ini sangat luas dengan gunung-gunung suci yang menjulang satu demi satu. Energi ungu muncul di tempat ini, awan dan kabut membubung. Kudengar tunangan Wangzi adalah sosok yang luar biasa, mungkin dia akan datang mencari masalah, kata Mo Dao. Si Hao tercengang. Kapan orang ini jadi suka bergosip? Sepertinya itu tidak cocok dengan gayanya. Sesuatu yang kudengar dalam perjalanan ke sini, jawab Mo Dao. Ayo, ceritakan sedikit tentang sisi lain, dan juga seperti apa sebenarnya dunia di balik gunung abadi. Kata Si Hao.
Dia tidak terlalu peduli dengan masalahnya sendiri, tetapi cukup peduli dengan keadaan di sisi lain. Sayangnya, Mo Dao tetap bungkam, tidak bersedia mengatakan apapun, karena bahkan para tetua akademi tidak mampu memaksanya untuk berbicara. Xiao merasa bahwa ini belum waktunya, terlalu sulit untuk membuatnya berbicara. Dia hanya bisa melakukan hal-hal selangkah demi selangkah, menyuruhnya memasuki arsip sejarah untuk membaca catatan-catatan itu dan memahami kebenaran. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan dalam satu langkah, perlu dipengaruhi secara diam-diam. Gua Xiao luar biasa besar, gua kuno itu dipenuhi cahaya ungu warna-warni, penuh keberuntungan dan cemerlang, saripati spiritualnya kental sampai tidak bisa larut, seakan menyatu dengan energi kacau, sungguh tanah suci yang ideal untuk berkultivasi. Dia dan Mo Dao tidak datang ke sini untuk waktu yang lama, belum sempat bertemu dengan teman-teman lama, namun mereka sudah mendengar suara lonceng yang sangat keras. FCK. Ini adalah lonceng Dao yang hebat, benar-benar memekakkan telinga, berbunyi langsung ke hati setiap orang, berlarut-larut dan terus-menerus. Semua orang dari lembaga Dewa Surgawi mengangkat kepala mereka, melihat ke awan. Ada lonceng kekacauan purba yang bergemuruh, memanggil semua individu yang kuat. Pada saat itu, panggilan pahlawan terdengar. Ayo, kita juga harus melihatnya. Xiao melangkah lebar. Mo Dao mengikutinya dari belakang, keduanya tiba di kedalaman lembaga Dewa Surgawi. Kabut abadi melingkari hutan batu, energi berwarna putih bergerak di sekitar batu gunung. Tempat ini tampak sangat misterius, membawa energi Dao abadi. Ada beberapa batu raksasa yang menyerupai harimau raksasa, ada yang menyerupai bilah pedang yang berdiri, ada yang menyerupai banteng hijau, hutan batu membentang melampaui batas pandangan mata, kabut menyebar keluar, membentuk hamparan putih yang berkabut. Ada beberapa tebing batu di depan hutan batu, auranya megah, tebing-tebing ini tinggi dan curam menjulang di sini. Ada beberapa tetua di sini, ekspresi mereka semua serius. Sekarang begitu banyak individu kuat muncul, duduk di sini, pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Perlu diingat bahwa setiap orang di antara mereka merupakan makhluk tertinggi, kelompok orang paling berkuasa di 9 langit dan 10 bumi, yang jarang terlihat selama bertahun-tahun yang tak berujung. Mereka semua adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari urusan duniawi. Tidak diragukan lagi, bahkan para tetua klan dari keluarga yang berumur panjang harus memperlakukan mereka dengan hormat, tidak berani bertindak sembarangan. Situasi umum sudah ditetapkan, tidak dapat diubah lagi. Mengenai masalah ini, saya tidak ingin berbicara terlalu banyak, kata seorang tetua. Semua orang menahan napas, tak seorang pun berbicara terlalu banyak, mendengarkan dengan tenang. Mereka semua tahu bahwa bencana besar akan terjadi, darah ditakdirkan mengalir melalui 9 langit 10 bumi, masa perang sudah dekat. Ada beberapa kitab suci Dao abadi di akademi, sekarang saatnya untuk mewariskannya, kata sesepuh lainnya. Boom! Tempat ini tiba-tiba menjadi gaduh, riuh rendah suara-suara yang terdengar. Kenyataannya, mereka belum lama berada di akademi. Meskipun mereka tahu bahwa ada berbagai macam buku dan catatan kuno yang tak tertandingi di akademi, mereka semua mengira akan butuh waktu 1 atau 2 tahun, atau bahkan lebih lama sebelum mereka bisa mengaksesnya, tidak menyangka akan secepat ini. Semua orang merasakan kekhawatiran yang dirasakan para tetua, dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini membuktikan bahwa era penuh darah sudah dekat, tidak banyak waktu lagi. Pada era besar terakhir, sistem kultivasi kita sangat sulit. Jika seseorang ingin mempelajari hal-hal ini, maka seseorang tentu perlu memahami bahasa dan karakter mereka. Jika tidak, mantra-mantra, metode Dao, dan hal-hal lainnya tidak dapat ditampilkan sama sekali. Penampilan para tetua di tebing batu itu sungguh mengesankan, masing-masing dari mereka luar biasa hikmat dan berwibawa. Sayangnya, dunia telah berubah, mempelajari metode kuno di dunia saat ini sangatlah sulit, bahkan agak mustahil. Namun, jika seseorang menelitinya, akan tetap ada manfaat yang luar biasa. Dengan belajar melalui perbandingan, memverifikasi berbagai hal dengan metode dunia saat ini, hal itu dapat membantu pencapaian Dao Anda. Para tetua berbicara dengan serius, mengembalikan kedamaian ke tempat ini. Banyak orang mendengarkan dengan saksama. Energi seseorang terbatas, mustahil untuk mempelajari semua metode. Sekaranglah saatnya untuk memilih. Mereka yang bersedia mempelajari metode kuno abadi dapat bertahan, mereka yang tidak dapat pergi. Metode kuno, metode masa kini,
Sulit untuk mengatakan mana yang lebih kuat dan mana yang lebih lemah. Jangan merasa bahwa metode kuno yang dapat membuat seseorang menjadi abadi sudah pasti tak tertandingi. Kenyataannya, alasan utama mengapa tidak banyak orang abadi di dunia saat ini adalah karena lingkungan dunia telah berubah. Saya bahkan dapat memberitahu Anda semua sekarang bahwa meskipun Anda memilih metode dunia saat ini, jika Anda terus maju, Anda akan tetap memperoleh keuntungan yang luar biasa. Itu karena ada sekelompok pahlawan luar biasa di garis terdepan yang tidak lebih lemah dari orang-orang yang mengolah energi abadi. Benar, mengolah energi abadi di dunia saat ini adalah melanjutkan metode kuno, bukan makna sebenarnya dari metode dunia saat ini. Di tebing batu, sekelompok ahli berbicara satu demi satu, kata-kata mereka sangat mengejutkan. Apa yang mereka bicarakan adalah pilihan jalan Dao yang agung, membuat pikiran semua orang sangat terguncang.